Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Ketemu lagi dengan channel ini untuk membahas berbagai materi geografi, baik dari kelas 10, 11, dan 12. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 11, yaitu karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Sebelum dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe ya, supaya kita masih semangat dalam mempelajari materi geografi. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Luas wilayah daratan kepulauan Indonesia sepertiga dari seluruh luas wilayah Indonesia. Wilayah daratan tidaklah selalu rata, tetapi juga terdapat berbagai bentuk-bentuk permukaan bumi. Sehingga terbentuklah karakteristik daratan Indonesia, yaitu rangkaian pegunungan, terbentuknya gunung, dataran tinggi, dataran rendah, lembah, dan pantai. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah pegunungan. Pegunungan adalah suatu area geografis dengan gunung-gunung yang membentuk jajaran atau rantai. Indonesia terletak pada pusat pertemuan dua pegunungan muda, yaitu Pegunungan Sirkum Mediterania dan Pegunungan Sirkum Pasifik. Yang kedua adalah gunung. Indonesia merupakan negara yang paling banyak memiliki gunung api di dunia. Tidak kurang dari 500 buah gunung api yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang ketiga adalah dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah dataran yang terdapat di daerah yang memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan air laut. Yang keempat adalah dataran rendah. Dataran rendah merupakan salah satu jenis daratan pada permukaan bumi yang berupa hamparan luas tanah dengan tinggi kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Kelima, lembah. Lembah adalah wilayah bentang alam yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan yang luasnya dari beberapa kilometer persegi sampai mencapai ribuan kilometer persegi. Lembah pada umumnya berbentuk U, terbentuk puluhan ribu tahun yang lalu akibat erosi gletser. Keenam, pantai. Pantai atau pesisir adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Daerah pantai menjadi batas antara daratan dan perairan laut. Panjang garis pantai diukur mengelilingi seluruh pantai yang merupakan daerah teritorial suatu negara. Menurut koreksi PBB tahun 2008, Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang keempat di dunia, setelah Amerika Serikat, Kanada, dan Rusia. Panjang garis pantai Indonesia tercatat sebesar 95.141 km. Selanjutnya, karakteristik perairan Indonesia adalah bagian dari permukaan bumi yang menempati wilayah luas dan digenangi oleh air. Perairan di Indonesia meliputi samudra, laut, selat, sungai, danau, dan rawa. Yang pertama adalah samudra. Samudra adalah hamparan air asin yang mengelilingi daratan atau benua. Yang kedua, laut. Laut adalah kumpulan air asin yang sangat banyak dan luas permukaan bumi yang berhubungan dengan samudra, memisahkan atau menghubungkan suatu benua dengan benua yang lain atau pulau dengan pulau yang lain.
Air laut terdiri dari campuran 96,5% air murni dan 3,5% material lainnya seperti garam-garaman, gas terlarut, bahan organik, dan partikel tak terlarut. Indonesia merupakan negara kepulauan yang artinya juga memiliki banyak sekali lautan. Yang ketiga, selat. Selat adalah sebuah wilayah perairan yang relatif sempit yang menghubungkan dua bagian perairan yang lebih besar karena biasanya terletak di antara dua permukaan daratan. Yang keempat, sungai. Sungai adalah air tawar dari salah satu sumber alamiah yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dan akan menuju atau bermuara ke laut, danau atau sungai yang lebih besar. Sungai juga salah satu bagian dari siklus hidrologi. Indonesia banyak sekali memiliki sungai-sungai besar. Salah satunya adalah Sungai Barito, Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, Sungai Musi, dan lain sebagainya. Danau. Danau adalah bentukan permukaan bumi yang berbentuk cekungan akibat dari tenaga tektonik atau vulkanik dan kemudian diisi oleh air hujan, mata air, dan sebagainya sehingga terbentuklah sebuah danau. Indonesia banyak memiliki danau, baik yang terbentuk secara tektonik maupun vulkanik ataupun tektovulkanik. Salah satunya adalah Danau Toba, Danau Maninjau, Danau Batur, Danau Tuoti, Danau Kelimutu, dan lain sebagainya. Enam, rawa. Rawa merupakan suatu lahan genangan air secara ilmiah yang terjadi terus-menerus pada drainase yang terhambat dan memiliki ciri-ciri khusus secara kimiawi, fisika, dan biologis. Selanjutnya, potensi wilayah perairan dan daratan Indonesia. Potensi tersebut banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai sumber daya perikanan, energi kelautan, sumber daya minyak bumi dan gas bumi, sebagai pariwisata, sebagai kemaritiman, sarana transportasi jalur laut, dan alur laut kepulauan Indonesia. Sumber daya perikanan. Salah satu potensi dari laut Indonesia adalah hasil perikanan. Dengan panjang garis pantai mencapai 95.181 km, dalam satu tahun Indonesia mampu menghasilkan 5,4 juta ton ikan. Potensi pengembangan untuk budidaya laut terdiri dari budidaya ikan, budidaya moluska, dan budidaya rumput laut serta pengembangan industri bioteknologi kelautan. Bioteknologi kelautan meliputi industri bahan baku untuk makanan, industri bahan baku pakan alami,
benih ikan dan udang, serta industri bahan pangan. Energi kelautan. Energi di bidang kelautan Indonesia sangat besar dan bisa terbesar di dunia. Ada 3 potensi energi kelautan di Indonesia yang bisa dikembangkan untuk kemaslahatan bangsa, yaitu energi gelombang laut, energi pasang surut, dan energi panas laut. Sumber daya minyak bumi dan gas. Potensi sumber daya mineral kelautan tersebar di seluruh perairan Indonesia. Sumber daya mineral tersebut antara lain minyak bumi dan gas, timah, emas, dan sebagainya. Pariwisata. Indonesia memiliki potensi pariwisata bahari yang memiliki daya tarik bagi wisatawan. Potensi tersebut didukung oleh kekayaan alam yang indah dan keanekaragaman hayati. Misalnya kawasan terumbu karang di seluruh Indonesia yang luasnya mencapai 7.500 km persegi dan pada umumnya terdapat di wilayah taman laut dengan didukung adanya 263 jenis ikan hias yang hidup di sekitar terumbu karang seperti biota langka dan dilindungi serta berbagai macam hewan spesies lainnya. Maritim yang dapat dikembangkan menjadi komoditi pariwisata di laut Indonesia antara lain sebagai wisata bisnis, wisata pantai, wisata budaya, wisata pesiar, wisata alam, dan wisata olahraga. Kemaritiman. Potensi kemaritiman Indonesia adalah segala sesuatu yang terdapat di perairan laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Transportasi. Transportasi laut berperan penting dalam dunia perdagangan internasional maupun domestik. Transportasi laut juga membuka akses dan menghubungkan wilayah pulau, baik daerah maju maupun daerah yang masih terisolasi. Indonesia sebagai negara kepulauan sangat memerlukan sarana transportasi laut. Alur laut kepulauan Indonesia.
Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di pembahasan materi selanjutnya.